Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Muklis di channel Gematika. Gemar matematika, matematika hebat. Nah, adik-adik semuanya, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang soal model matematika bagian 1. Baik, kita langsung masuk ke soalnya. Ya, soalnya ini: terjemahkan syarat-syarat berikut ke dalam model matematika. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Yang A, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Kemudian yang B, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Kemudian yang C, jumlah 2X dan 3Y kurang dari 12. Nah, di soal ini ada dua perintah, ya. Yang pertama, kita akan menerjemahkan syarat-syarat ini, ketiga syarat ini, A, B, dan C ini ke dalam model matematika, yaitu mengubahnya menjadi sistem pertidaksamaan. Kemudian ketika sudah memperoleh sistem pertidaksamaannya, kita akan tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi ketiga syarat ini. Baik, langsung saja penyelesaian yang pertama, yaitu model matematika dari ketiga syarat ini. Perhatikan yang A, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Ini artinya X itu sama atau lebih dari 0 dan Y juga sama atau lebih dari 0. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, X lebih dari atau sama dengan 0. Kan sama ya? X sama atau lebih dari 0. Dibalik saja. Kemudian yang Y juga gitu. Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jelas ya sampai sini. Berikutnya yang B. Jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Artinya jumlah 2X dan Y, artinya 2X dijumlah Y. Jadi dituliskan 2X ditambah Y tidak boleh melebihi 6. Artinya dia sama dengan 6 boleh, kurang dari 6 juga boleh, tapi nggak boleh lebih dari 6. Maka kita tuliskan seperti ini: 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Jadi sama dengan 6 boleh, kurang dari 6 boleh, yang tidak boleh melebihi 6. Nah, ini modelnya. Kemudian yang C, jumlah 2X dan 3Y kurang dari 12. Nah, artinya 2X ditambah 3Y itu kurang dari 12. Tidak boleh sama dengan 12 atau tidak boleh lebih dari 12. Maka kita tuliskan 2X ditambah 3Y kurang dari 12. Nah, bagian pertama kita sudah dapat ya. Jadi ketiga syarat ini modelnya seperti ini. Sistem pertidaksamaan seperti ini. Baik. Kemudian perintah yang berikutnya yaitu kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Oke, ini daerah himpunan penyelesaian. Langkah pertama, kita akan cari titik potong dari masing-masing pertidaksamaan tadi. 2X tambah Y sama dengan 6. Ya. Ini syarat yang ke B. 2X tambah Y sama dengan 6. Kita cari titik potongnya. Nah, terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y untuk X sama dengan 0 ya. Maka disubstitusikan grafiknya ini memotong di sumbu Y ketika X-nya itu sama dengan 0. Nah, maka X-nya 0 disubstitusi ke sini. Berarti 2 kali 0 ya. Ditambah Y sama dengan 6. Berarti kan 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6. Nah, kita tuliskan di sini. Ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian memotong sumbu X untuk Y-nya itu sama dengan 0. Ya.
Nah, substitusi ke sini. Y sama dengan 0, berarti 2x ditambah 0 sama dengan 6. Maka 2x sama dengan 6. X itu sendiri sama dengan 6 per 2, yaitu X sama dengan 3. Kita tahu di sini 3. Nah, kemudian titik-titiknya yang pertama ini 0, 6, berarti 0,6. X, Y ini berarti 0,6. Yang ini 3,0, ini 3,0. Nah, kemudian syarat yang C. 3Y ditambah 2X sama dengan 12. Kita cari titik potongnya sama langkah-langkahnya terhadap sumbu X ya untuk Y sama dengan 0. Jadi grafiknya akan memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan 0 substitusi ke sini berarti 3 kali 0 0 ya, ditambah 2X sama dengan 12, berarti 0 tambah 2X 2X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 per 2 ya, X itu sama dengan 6 ini ya. Kemudian memotong sumbu memotong sumbu Y untuk X sama dengan 0. Substitusikan 3Y tambah 2 kali 0. 2 kali 0, 0 ya. Berarti kan 3Y tambah 0, 3Y tetap, kemudian sama dengan 12. Maka Y sama dengan 12 per 3. Ya. Hasilnya Y-nya ketemu 4. Ya. Kemudian titiknya sama. Ini 6,0. Kemudian ini 0,4. Nah, jelas ya. Baik, kemudian kita akan gambar ini titik-titik ini ya, grafiknya pada diagram Cartesius. Nah, ini sudah kita siapkan ya, yang ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y ya. Nah, yang pertama dulu 0,6 berarti X-nya itu 0, Y-nya 6, berarti titiknya di sini. Nah, kita kasih titik ini. Kemudian 3,0 berarti 3, X-nya 3, Y-nya 0, berarti 3,0. X titiknya di sini. Nah, kemudian kita hubungkan ya. Hubungkan. Nah, baik, ini adalah grafiknya. Kemudian yang berikutnya grafik dari ini. 6,0 berarti 6,0 berarti di sini titiknya. Nah, maaf ini nanti muncul ini. Jadi ini menunjukkan kalau ini grafiknya ini ya. Nah, 6,0 berarti 6,0 titiknya di sini. Nah, kemudian 0,4 di sini titiknya. Nah, kemudian kita hubungkan set. Ini garisnya putus ya, karena tadi syaratnya itu kurang dari 12, tidak ada sama dengannya. Kalau yang ini tadi lebih dari atau sama dengan 6, ada apa sama dengannya, maka ininya penuh, garisnya penuh ya. Baik, ini udah apa kita gambarkan ya. Nah, ini untuk kerjasamanya ini. Baik, selanjutnya kita akan tentukan ya daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya yaitu dengan ambil titik selidik ya. Ambil titik selidik. Nah, ini kan tadi ya grafiknya. Ini grafiknya yang tadi, kita ambil titik selidik. Sebenarnya titik selidik itu bebas mau ngambil yang mana. Yang pasti di bawah atau di atasnya kedua grafik ini. Biasanya ada yang mengambil 0,0, cuman pada kesempatan kali ini kita akan mengambil 1,2 di bawahnya grafik ini. Di bawahnya grafik ini, yang biru ini, kemudian di bawahnya grafik yang merah ini. Kita ambil titik 1,2, X-nya 1, Y-nya 2, berarti titiknya di sini ya. Kita akan menyelidiki apakah dari ketiga syarat tadi, yang A, B, C tadi itu titik ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya apa bukan ya. Baik, yang pertama syarat yang A tadi, X lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian 1 dari mana? Ini 1,2 berarti kan X-nya itu 1, Y-nya itu 2 ya. Berarti X-nya kita ganti dengan 1, substitusikan dengan 1,
kemudian lebih dari atau sama dengan 0. Pernyataan ini benar apa salah? Benar ya. 1 lebih dari atau sama dengan 0. 1 itu lebih dari sama dengan 0. Jadi 1 itu lebih dari 0 sama. Betul, gitu kan ya. Jadi pernyataan ini adalah benar. Ya. Maka kita sepakati daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak diarsir. Perhatikan X lebih dari atau sama dengan 0 itu kan harusnya adalah daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu sumbu X ini ya itu maaf, sumbu Y ini karena dia lebih dari atau sama dengan 0 X nya, berarti sumbu Y ini daerah penyelesaian dari sumbu Y ini ke kanan ya, daerah penyelesaiannya, karena X lebih dari atau sama dengan 0 berarti dari 0 ini ke kanan, maka yang diarsir adalah yang ke kiri ya. Jadi yang diarsir itu yang bukan daerah penyelesaian. Baik, kemudian yang Y lebih dari atau sama dengan 0, Y nya 2, 1,2, X, Y, Y nya 2 ya, kita substitusikan 2 lebih dari atau sama dengan 0. Pernyataan ini juga benar karena 2 itu lebih dari 0 ya. Nah, untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, penyelesaiannya yaitu adalah daerah penyelesaiannya yaitu sumbu X ini ke atas ya, kan mulai dari 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi 0 ke atas itu adalah daerah penyelesaian dari Y lebih dari atau sama dengan 0. Maka yang kita arsir adalah X ke bawah ya. Nah, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya saat yang berikutnya 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6 ya, kita substitusikan nilai X nya ini 1, kemudian Y nya itu 2, berarti 2 kali 1 ya, 2X ya, 2 kali 1 tambah 2 kurang dari atau sama dengan 6, maka 2 kali 1 2 tambah 2 4 ya, kurang dari atau sama dengan 6. Nah, pernyataan ini benar apa salah? Benar ya, 4 itu kurang dari 6, memenuhi salah satunya ya. Maka grafiknya tadi ini yang merah ini ya, karena titik ini merupakan daerah penyelesaian dia, maka yang diarsir daerah penyelesaian kan ini ya, yang di bawahnya yang garis ini ya, titiknya kan di sini, titik ujinya, titik selidiknya, maka yang diarsir adalah yang sebelah kanannya garis merah ini ya. Nah, seperti ini. Baik, yang terakhir 2X ditambah 3Y kurang dari 12 ya kan. Kemudian 1 substitusi ke sini, Y nya 2, berarti 2 kali 1 tambah 3 kali 2, 2 kali 1 tetap 2 ditambah 3 kali 2 6, berarti 2 tambah 6 ketemu 8, 8 itu kurang dari 12. Pernyataan ini juga benar, berarti titik ini juga termasuk daerah penyelesaian dari grafik ini ya, maka yang diarsir adalah yang atas seperti ini. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi daerah yang tidak diarsir ini, yang putih ini adalah daerah himpunan penyelesaian ya, kita tuliskan. Nah, seperti ini. Kesimpulannya, jadi daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak diarsir ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik ya dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.